Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Heri Bowo dalam mata kuliah Person in Environment. Para pekerja sosial generalis bekerja dalam berbagai setting. Mereka menggunakan sejumlah instrumen assessment disesuaikan dengan setting-setting yang sedang dihadapinya. Maka seringkali dikembangkan juga instrumen-instrumen baru untuk bisa memenuhi kebutuhan lapangan. Assessment seringkali disandingkan dengan diagnosis. Namun, pada strength-based assessment, ini dianggap lebih dari sekedar mendiagnosis simptom-simptom yang sedang dialami oleh klien. Sehingga nanti biasanya berujung pada diagnostic label. Gitu ya. Jadi, strength-based perspective atau strength-based assessment berusaha tidak sekedar mendiagnosis saja, ya, dan menghindari pelabelan-pelabelan tertentu. Maka perspektif berbasis kekuatan tidak menyarankan mengkategorisasi orang ke dalam label penyakit mental tertentu, ya, sehingga bisa berpotensi menghasilkan dampak buruk, yaitu hopefulness, ya. Tidak ada harapan karena sudah di label tertentu. Strength-based assessment mendorong kekuatan individu dari klien, mana lokusnya adalah tiap manusia memiliki keunikan, memiliki kekuatan sendiri, dan memiliki kapasitas untuk beradaptasi dalam lingkungannya masing-masing. Maka pekerjaan sosial seyogianya berfokus pada apa yang sudah dicapai oleh klien sejauh ini. Apa sumber-sumber yang sejauh ini sudah bisa digunakan atau yang tersedia dan siap digunakan. Apa yang sejauh ini sudah klien pahami, talents-nya apa, gitu ya, kekuatan-kekuatannya apa, dan aspirasinya apa, harapannya terhadap kehidupannya hari ini itu apa. Kita galinya ke arah sana. Lebih jauh, Roger mengatakan, ya, mendorong pekerja sosial untuk mempercayai klien, percaya dia mau punya kapasitas, ya, menemukan apa yang sebenarnya diinginkan, menggunakan bahasa yang klien bisa mengerti, membuat assessment sebagai sesuatu yang menyenangkan, artinya tidak membuat stres, ya, antara kerja sosial dan kliennya, dan menghindari menyalahkan, menghindari mencari kambing hitam, dan mengakses, ya, bukan mendiagnos. Ya, ini dia, mengidentifikasi klien tidak selalu mudah, dan perspektif ini tidak menegasikan masalah. Tidak menganggap masalah itu tidak ada, namun mencoba berfokus pada kekuatan yang sudah pernah digunakan mungkin atau potensial untuk digunakan. Melalui assessment axis ini kita bisa melihat bagaimana kekuatan kelebihan klien secara psikologis, fisiologis, kekurangan kelemahan klien secara fisiologis, psikologis, ya. Bagaimana faktor-faktor yang ada di dalam klien dan juga yang ada di dalam lingkungan. Sehingga kita bisa melihat person in environment assessment, ya, dimana dicoba dikaji, ya, di sekitar lingkungan klien, community klien sistemnya, organizational system, individual family, ya, worker system, semuanya coba dilihat. Dan kalau kita melihat pertemuan yang lalu, general assessment menggunakan 5 unsur pertanyaan kunci utama
dan juga 15 fondasi untuk mendukung. Pertanyaan utama untuk menghasilkan deskripsi yang lebih jelas terkait kondisi klien. Terdapat sejumlah assessment tools, misalnya Strength Based Assessment Worksheet, ya, Biopsychosocial Assessment, atau Mental Status Evaluation, ya, yang semuanya digunakan untuk berusaha mendalami atau menggambarkan kondisi klien. Ya, inilah Strength Based Assessment Worksheet, ya, di mana kita mengidentifikasi klien strength, ya, kekuatan, dan juga hambatan yang berpotensi membuat kekuatan-kekuatan tersebut tidak berkinerja secara optimal, dan melakukan ini bersama klien, gitu ya. Jadi dilakukan bersama-sama. Ya baik, pada Strength Based Assessment Worksheet fokusnya adalah pada here and now, pada hari ini dan sekarang. Sehingga memang kadang diperlukan pengalaman masa lalunya, namun fokusnya pada hari ini dan sekarang. Ya, kemudian kita mengenal Biopsychosocial Assessment, yang bentuk dari assessment ini mencoba mendeskripsikan faktor biologis, psikologis, dan keberfungsian sosial, serta sejarah perjalanan hidup klien. Nah, selanjutnya Mental Status Evaluation, mengkaji kondisi mental, dari klien. Seperti apa gitu kan? Hari ini dia seperti apa kondisi mentalnya? Upaya menggambarkan klien memerlukan bukan hanya kajian pada diri individu klien atau pada personnya, yang dalam hal ini terbagi atau biasa dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu biological, psychological, dan spiritual. Namun kita juga membutuhkan untuk melihat bagaimana hubungan klien dengan orang-orang di sekitarnya, dengan siapa dia lebih dekat, dengan siapa dia agak renggang, ya, dengan siapa dia percaya, seperti itu, ya. Iya, ini tentunya contoh dari ICOMAP. Bagaimana misalnya seorang, ya, memiliki hubungan yang kuat atau lemah dengan orang-orang sekitarnya. Ya. Garis tegas menunjukkan hubungan yang kuat, garis lemah dengan ada petunjuk. Ya. Hubungan lemah, dan ketika tidak ada tanda panah menghubungkan, tidak ada hubungan lagi, gitu ya. Walaupun misalnya pernah ada hubungan. Lalu tanda plus berarti hubungannya positif, gitu ya. Berikan hubungan yang saling menguatkan secara emosional. Semakin kita memahami dimensi dari person in environment, baik dari sisi person maupun environmentnya, maka seyogianya melakukan ICOMAP dapat lebih bermakna, ya, dapat lebih menguak atau mendeskripsikan bagaimana kehidupan klien, sehingga terkuaklah potensinya, kinerja terbaiknya, pengalaman hidup terbaiknya, yang bisa dijadikan kekuatan untuk menghadapi here and now yang ke depan. Itu kira-kira. Maka ICOMAP kurang lebih ditujukan untuk mengetahui kondisi dan relasi klien. Dengan melakukan assessment yang baik, ramah, profesional, timbal balik, interaksi dua arah, diharapkan mampu menjadi saluran katarsis atau pelepasan bagi klien, ya. Seperti kita melakukan social group work, itu bisa menjadi ajang katarsis dari klien. Kemudian diharapkan dia menjadi lebih sadar peta lingkungan sosialnya, lebih optimis, ya, karena ada orang yang mau mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk bercerita, serta memetakan juga potensi dukungan yang mungkin selama ini belum dikenali, ya, belum disadari dengan baik. Sehingga ketika proses ini dilakukan dengan baik,
khususnya apabila dengan menghayati dimensi-dimensi person and environment, gitu ya. Oh, kita tahu bahwa dalam diri individu ada potensi yang dominan, sedang biologisnya, sedang spiritualnya, dan lain-lain. Dan kita mengetahui ada potensi environment yang lebih dominan mempengaruhi klien dibandingkan yang lain. Assessment yang baik dapat membangun terjadinya hubungan yang baik, komunikasi, dan juga saling percaya, sehingga ini memudahkan insya Allah untuk langkah-langkah selanjutnya. Maka tentunya dibutuhkan sejumlah skill seperti kemampuan bertanya, kemampuan mendengarkan, interpretasi mengenai kondisi, dan juga improvisasi. Artinya sedikit ada gabungan dengan seni, improvisasi, untuk mampu menyelami dan juga beradaptasi dengan mental statusnya dari klien itu sendiri. Ya, ini adalah Ecomap of Family Client System. Ya, kalau tadi kita bahas secara individu, maka secara family client system dapat digambarkan seperti ini. Ya, hubungan di dalam keluarga seperti apa, lalu hubungan anggota keluarga dengan lingkungan luarnya seperti apa. Ya, kemudian ada lagi genogram menggunakan simbol-simbol grafik untuk mendisplay informasi tentang anggota keluarga paling tidak 3 generasi. Basic information yang diharapkan adalah tahun kelahiran, ya, birth, gender, laki atau perempuan, ya, marriage, bagaimana status pernikahannya, kematian, atau komposisi-komposisi dalam keluarga tersebut. Ya. Contoh, ya, bagaimana sebuah pasangan memiliki anak, ya, yang ditunjukkan oleh usia itu ada dalam kotak, ya, dan juga jenis kelamin, gitu ya. Tunjukkan melalui simbol-simbol ini sehingga sekali selintas ketika dibaca mungkin membutuhkan referral atau akan dibutuhkan perpindahan tempat treatment, itu dapat dipahami dengan baik dan cepat. Ya, demikian sedikit pembahasan, ya, melalui program asynchronous learning ini. Semoga tidak puas sehingga mendorong upaya-upaya untuk mencari pemahaman yang lebih baik terkait isu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.